Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem bilangan real yang dikhususkan untuk bentuk logaritma. Jadi di sini logaritma itu secara umum, jadi ya dia itu secara umum bentuk eksponen itu yang dinyatakan dengan notasi logaritma. Jadi dia itu adalah awalnya adalah bentuk eksponen ya, yaitu A pangkat B sama dengan C dengan A lebih besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, maka dapat dituliskan bahwa A log C sama dengan B. Jadi untuk definisi dari logaritma itu sendiri, jika diketahui bentuk eksponennya seperti ini, A pangkat B sama dengan C, dengan A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka dapat ditulis menjadi A log C itu sama dengan B. Di sini kita bisa tahu di sini A itu adalah bilangan pokoknya ya. Di sini A itu adalah bilangan pokok atau basis. Lalu B itu adalah hasil atau range dari logaritma itu sendiri. Dan C-nya itu adalah domain dari logaritma. Jadi kalau misalnya bilangan pokok E atau bilangan Euler itu sebesar 2,71828 dan seterusnya, maka nilai logaritma itu dapat dinyatakan dengan len atau bisa juga disebut dengan logaritma natural. Jadi secara umum bentuk logaritma yang dinyatakan dengan notasi Euler itu bisa ditulis seperti ini: E log B sama dengan len B. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma. Jika diketahui di sini, jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, lalu di sini ada M tidak sama dengan 1, dan C itu lebih besar dari 0, maka berlaku untuk sifat yang pertama yang berlaku adalah A log A sama dengan 1. Jadi sifat logaritma ini jika bilangan pokoknya sama dengan domainnya ya, jadi bilangan domainnya dengan bilangan pokoknya itu hasilnya adalah 1. Sebagai contoh, 2 log 2 itu akan menghasilkan 1. Begitu juga dengan 5 log 5 itu pasti akan menghasilkan 1. Selanjutnya untuk sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Jadi segala sesuatu atau A ini adalah bilangan pokok ya. Bilangan pokok yang dilogkan dengan 1 itu pasti hasilnya adalah 0. Di sini sebagai contohnya 4 log 1 itu dipastikan hasilnya adalah 0. Begitu juga misalnya dengan 7 log 1. Nah, itu juga pasti hasilnya adalah 0. Lalu sifat yang ketiga yaitu A
pangkat N log B pangkat M itu sama saja dengan M per N lalu dikalikan dengan A log B. Jadi A pangkat N log B pangkat M itu sama saja dengan M per N dikali A log B. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal. Saya misalkan di sini adalah 5 pangkat 2 log misalnya di sini adalah 5 pangkat 4 misalnya seperti itu. Jadi berdasarkan rumus di sini A-nya itu adalah 5, terus N-nya 2, B-nya 5 dan M-nya 4. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus. M-nya bernilai 4, N-nya bernilai 2, A-nya 5, log B-nya adalah 5. 4 per 2 itu 2. Nah, seperti sifat yang pertama tadi, jika bilangan pokoknya sama dengan domain logaritmanya, berarti nilainya adalah 1. Berarti ini sama dengan 2. Jadi untuk 5 pangkat 2 log 5 pangkat 4 hasilnya adalah 2. Lalu sifat selanjutnya yaitu A log B itu sama dengan 1 per B log A. Untuk lebih mudahnya ke contoh soal. Sebagai contoh di sini jika 2 log 3 sama dengan 4, tentukan 3 log 2. Nah, dari soal ini kita bisa lihat ya, di sini A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Jadi kita bisa simpulkan A log B atau 2 log 3 itu hasil dari 4 ya. Berarti tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya atau sifatnya, sehingga 3 log 2 ya. 3 log 2 itu kebalikannya ya berarti ya. Jadi 1 per 2 log 3 ya. Jadi seperti itu. Di sini berarti di sini jadi 1 per 2 log 3 di sini adalah 4. Jadi di sini adalah 4, sehingga 3 log 2 hasilnya adalah 1 per 4 atau kita desimalkan menjadi 0,25. Lalu sifat selanjutnya ya, sifat yang kelima, yaitu adalah A log B itu sama saja dengan M log B per M log A. Oke, ini sifatnya. Kita ke contoh soalnya. Misalkan jika 2 log 5 itu sama dengan A dan 2 log 3 itu sama dengan B, maka tentukan nilai dari 3 log 5. Kita bisa lihat di sini 3 log 5. 3 log 5 berdasarkan yang seperti ini, maka A-nya di sini adalah 3, lalu B-nya adalah 5. Berarti 3 log 5 itu sama dengan M. Nah, M-nya ini kita lihat di sini. Di sini diketahui M-nya ini adalah di sini 2 dan di sini adalah
2. Jadi kita bisa pakai M-nya sebesar 2. Berarti di sini 2 log B-nya adalah 5 per 2 log A-nya di sini adalah 3. Sehingga 2 log 5 itu tadi adalah A, lalu 2 log 3 itu adalah B. Sehingga didapat bahwa 3 log 5 adalah A per B. Selanjutnya untuk sifat yang ke-6, A dikalikan A log B itu hasilnya adalah B. Sebagai contoh di sini 2 dikali 2 log misalnya 12. Nah, berarti 2 dikali 2 log 12 itu menghasilkan B. B di sini adalah 12. Sehingga didapat 2 dikali 2 log 12 itu hasilnya adalah 12. Ya, jadi kalau di sini 3 log 12 berarti juga di sini hasilnya adalah 12. Lalu untuk sifat yang selanjutnya, A log B ditambah A log C itu sama saja dengan A log B dikali dengan C. Sebagai contoh, 4 log 2 ditambah 4 log 8. Nah, di dalam soal ini 4 ini berfungsi sebagai A, berarti A-nya 4, B-nya 2, A-nya 4 ya sama, C-nya 8. Kalau disubstitusikan ke dalam rumus berarti A-nya di sini 4, log B-nya di sini 2, C-nya di sini 8. 2 dikali 8 sehingga menghasilkan 4 log 16. Nah, untuk 4 log 16 itu sendiri, kalau 16 ini sama saja dengan 4 log 4 pangkat 2. Ketika seperti ini, kita bisa pakai sifat sebelumnya, yaitu bisa sifat nomor 3 ya. Sehingga kita bisa ambil ini menjadi ini kan sama saja dengan 4 pangkat 1 ya, sehingga 2 per 1 dikali 4 log 4. Nah, jadi 2 per 1 itu 2, 4 log 4 itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari 4 log 2 ditambah 4 log 8 itu hasilnya adalah 2. Untuk sifat yang selanjutnya, sifat ke-8, yaitu A log B sama dengan A log C. Ini bukan sama dengan kurang ya. A log B dikurang A log C itu sama saja dengan A log B dibagi dengan C. Kalau tadi ditambah itu dikali, kalau yang ini kurang itu dibagi. Sebagai contoh di sini 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Di sini A-nya itu adalah 5, B-nya itu adalah 100, lalu C-nya adalah 4. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam rumus, itu menghasilkan A-nya 5, log B-nya di sini 100, C-nya adalah 4. Sehingga di sini menjadi 5 log 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Atau kita bisa cari 5 log 25 itu adalah 5 pangkat 2.
Nah, sama seperti sifat yang ketiga, kita bisa tulis seperti ini. 2 ini 5 pangkat 1 ya, jadi satunya nggak ditulis. Jadi 2/1 dikali 5 log 5. Berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Lalu untuk sifat selanjutnya, sifat yang ke-9, yaitu A log B dikali B log C itu sama saja dengan A log C. Sebagai contoh di sini ada 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, di sini A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 3, sama ya, B-nya 3 juga, C-nya bernilai 8. Maka dapat kita kerjakan di sini A-nya yaitu 2, log C-nya di sini adalah 8. Berarti 2 log 8. Kita tahu bahwa 8 itu sama saja dengan 2 pangkat 3. Sehingga kita bisa memakai fungsi atau sifat yang ketiga, yaitu 3/1 dikali 2 log 2 sama dengan 3 dikali 1, yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 log 3 dikali 3 log 8 hasilnya adalah 3. Dan sifat yang terakhir yaitu A log B per C itu sama saja dengan min A log C per B. Sebagai contoh di sini 2 log 5/90. Kita akan ubah ya ke bentuk yang ini. Berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya 5, dan C-nya adalah 90. Jika berdasarkan sifat ini, maka kita dapat menulisnya seperti ini. Min A-nya 2, log C, C-nya di sini 90, per B-nya di sini adalah 5. Sehingga kita bisa tulis lagi min 2 log 90 dibagi 5 itu hasilnya adalah 16. Nah, min 2 log, nah 16 ini kalau dibentuk pangkatkan itu sama saja dengan 2 pangkat 4. Sehingga kalau kita bisa tulis atau kita memakai sifat yang ketiga seperti yang sebelumnya, itu min 4/1 2 log 2. Sehingga kita bisa dapat min 4 dikali dengan 2 log 2 itu adalah 1. Berarti sama dengan min 4. Jadi hasil dari 2 log 5/90 itu sama saja dengan min 4. Oke, demikianlah pembahasan mengenai sistem bilangan real dikhususkan untuk logaritma beserta sifat-sifatnya. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.